Selamat malam semuanya, ya ini Talk edisi 3 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide saham yang masuk di kolom komentar. Talk edisi terakhir ya. Baik, karena ini hari Minggu, seperti biasa nanti kita akan lihat stock call bagaimana perkiraan IHSG. Dan sebelum saya mulai, agar tidak lupa ya, malam ini adalah penawaran terakhir untuk member baru private trading room, diskon 50% untuk paket 12 bulan, anniversary 7 tahun. Silahkan apabila Anda ingin join PTR dengan diskon 50% untuk paket 12 bulan, hubungi admin. Sisa berapa saya nggak ingat, silahkan Anda tanya saja langsung ke admin masih ada atau tidak, karena ini berakhirnya malam ini ya, jadi besok pagi tentunya sudah tidak tersedia. Silahkan Anda hubungi admin apabila Anda berminat. Kita langsung mulai dari IHSG hari ini, hari Minggu. Seperti biasa kita akan mengacu pada apa yang kami publikasikan di stock call edisi terbaru yang diberikan tadi sore ya. Jadi untuk minggu ini kami prediksi IHSG masih akan melanjutkan konsolidasi dengan kecenderungan turun dengan target support di 7.222, penutupan terakhir di 7.311 ya. Dan kemungkinan penurunan akan terakselerasi nanti di saat masuk bulan Ramadan ya. Jadi ini perlu diantisipasi sejak dini ya. Ya tentu saja saham-saham yang kemungkinan akan dipilih oleh kami di private trading room adalah saham-saham yang tidak berkorelasi dengan indeks, yang ya misalkan terjadi penurunan saham tersebut paling tidak turun ya, dan justru mengalami kenaikan ya. Makanya minggu lalu ya kita memilih saham seperti Coca di stock call, dan Coca berhasil naik meskipun Anda bisa lihat ya stock call minggu lalu IHSG masih dalam kecenderungan turun, dan minggu ini adalah saham yang kami pilih untuk ditradingkan di PTR, dan ini cukup menarik karena uptrend secara teknikal, uptrend jangka menengah jangka panjang, dan baru saja terkonfirmasi melanjutkan uptrend tersebut setelah terjadi koreksi dalam kurun waktu 1 bulan. Ini koreksi minor ya, koreksi jangka pendek, dan koreksi jangka pendek ini berakhir. Sudah terkonfirmasi setelah terbentuk high low, dan ini saham ini cukup menarik karena ya secara pergerakan tidak terlalu berkorelasi dengan indeks tentunya ya, dan potensi upside-nya 11 sampai dengan 27% dengan risk 5%. Ini bisa diminimalkan lagi kalau misalkan besok terjadi penurunan sedikit ya, itu bisa buy on weakness ya. Nanti bisa diakses di sini. Ini adalah stock call khusus member PTR. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke, mohon bahas analisa teknikal POWR. Terima kasih Pak Yef. Kita lihat POWR teknikal. Secara teknikal seperti apa gitu ya. Terakhir dia sempat naik ke target 740, sudah tercapai. Sekarang ini dia konsolidasi. Karakteristik dari saham POWR ini adalah seperti ini ya. Ketika dia sudah mengalami kenaikan dan mungkin sudah tercapai targetnya, dia akan konsolidasi terlebih dahulu, dan saat ini secara jangka pendek kemungkinan POWR ini akan konsolidasi dengan rentang 720 sampai dengan 670. Seperti itu. Tolong bahas WH apakah secara fundamental layak untuk jangka panjang. Sepertinya loh, kalau tidak salah ingat saya sudah pernah membahasnya. Kita pernah bahas, Anda bisa buka Telegram ya. Buka Telegram, kemudian ketikkan WH ya. Nah, ini ketemu edisi terakhir 28 Februari, belum lama ya, minggu lalu kita sudah bahas itu. Jadi kita akan ulang sedikit ya. Ya karena ini namanya like invest atau tidak itu berdasarkan fundamental itu ya cenderung lama berubahnya ya. Kita akan lihat ini fundamentalnya ya kemungkinan masih sama dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya ya, di mana pertumbuhannya membaik di 2022 sampai dengan 2023 ya. Saya masih ingat pembahasannya. Jadi untuk saat ini sementara ini masih like invest, secara pertumbuhan dan secara profitabilitas juga meningkat. Itu kalau nggak salah Anda bisa tonton di sini di edisi 28 ini ya. Jadi belum perlu saya ulang-ulang lagi
Jadi silahkan Anda tonton ya. Oke, kita lanjut. Tolong dibahas POWR Pak, laporan keuangan terakhir minus, apakah masih layak untuk investasi? Oke, tadi POWR sudah dibahas dan pertanyaan teknikal, ini fundamental aja ya. Oke, fundamentalnya minus, laporan terakhir ya. Minus itu gini ya, pemahaman saya minus itu rugi, bisa diartikan rugi atau pertumbuhannya yang turun. Jadi kalau saya lihat di POWR ini minusnya adalah bukan minus rugi ya, tapi minusnya turun pertumbuhannya. Kemudian ya kita perlu melihat secara utuh ya, kalau 2023 ini seperti apa. Kita lihat dari secara operasional dia memang turun ya 22%, dan namun di bottom line-nya plus 8,8%. Seperti yang Anda tahu, kami sangat mengutamakan pertumbuhan laba itu dari operasionalnya. Jadi sebisa mungkin ya, sebaik mungkin laba bersih itu memang dihasilkan dari kegiatan operasional atau ya bisnis, bukan dari hal-hal yang di luar bisnis ya. Dan yang kami harapkan adalah pertumbuhan laba yang berkelanjutan, tidak hanya bertumbuh pada 1 tahun kemudian tahun berikutnya turun. Artinya tidak stabil, baik itu dari pertumbuhan dan juga dari profitabilitas. Lalu bagaimana dengan POWR ini? Kalau saya melihatnya secara pertumbuhan di atas cukup baik, namun yang menjadi persoalan dan membuat POWR ini kurang menarik buat saya loh ya, itu adalah kemampuan mereka untuk mempertahankan efisiensinya agar profitabilitasnya itu tetap bertumbuh. Nah, ini pengaruhnya adalah di profitabilitasnya yang ya bisa kita lihat ya. Di sini Anda lihat bahkan di kuartal terakhir ya dia 0,1%. Padahal di kuartal sebelumnya itu bisa 14%. Nah, ini berarti ada sesuatu ya kan. Nah, kalau kita lihat dari secara tahunan, kita lihat tren operasional dan operasional dan laba bersih itu cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir ini ya. Puncaknya di tahun lalu atau 2021 kemudian menurun di 2022 dari 13 dan turun menjadi ini secara tren dia turun ya, terlihat mengalami penurunan seperti ini adalah indikasi seperti yang saya sebutkan tadi sebelum saya lihat data ini, ketidakmampuan mempertahankan profitabilitasnya di level yang baik. Ya, di sini dikatakan baik adalah tren yang meningkat, tidak harus tren yang sangat signifikan tetapi tren yang stabil. Ya, kalau paling tidak turun. Nah, ini mengalami penurunan ya. Kalau Anda lihat di 2021 itu puncak performance-nya yaitu di net margin-nya 17%, di tahun 2023 kemarin dicatatkan di 14%. Artinya ya tidak tipis memenuhi syarat, tetapi secara profitabilitas ini mereka menjadi kita bisa pertimbangkan dengan pilihan-pilihan yang lainnya. Mungkin ini kalau misalkan kita tidak memperhatikan trennya mungkin masih ini di atas 5% berarti bagus gitu, masih layak. Tapi kalau kita memang memperhatikan tren dari profitabilitasnya ini harus baik, harus tumbuh, ya ini kurang baik gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian adalah pertumbuhan laba operasionalnya ya, yang mana Anda bisa lihat tadi ya di 2023 ya relatif dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 itu turun drastis ya. Nah, ini yang membuat ya kurang terlalu baik gitu ya. Oke, cukup. Mohon analisa saham SMRA apakah layak untuk investasi? Terima kasih. Oke, kita lihat SMRA. Secara teknikal begini ya, turun ya. Oke, kita lihat fundamentalnya apakah juga turun seperti ini atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pertumbuhan di atas, saya rasa pertumbuhannya cukup baik ya, karena ya dia turun hanya di saat pandemi dan relatif stabil ya, pertumbuhannya di angka
di bawah 10% ya. Jadi revenue-nya di kisaran 5T gitu ya, dan mungkin di 2023 ini bisa mencapai level 6, di atas 6T. Belum dilaporkan sih, tapi kemungkinan ini di atas 6T. Secara operasional juga cukup baik ya, walaupun ya bisa dikatakan baiknya ini adalah dalam beberapa tahun setelah pandemi ini cukup baik, dan saya rasa di 2023 ini harusnya all time high ya. Kita akan lihat nanti per kuartal. Kemudian juga laba bersihnya juga bagus. Jadi mungkin yang terjadi di dalam harga sahamnya ini cerminan dari kinerja beberapa tahun terakhir ini yang revenue-nya itu stabil di angka 5T ya. Jadi akan memang berat ya untuk membuat pertumbuhan yang signifikan. Ya mungkin ini adalah menjadi sebuah catatan untuk SMRA. Kenapa kok revenue-nya masih ya di situ-situ aja, di 5T aja. Ini kemungkinan kalau 2023 dilaporkan secara utuh ya, kemungkinan ya bisa membuat reversal. Ya mungkin saja bisa terjadi ya, karena dia bisa melewati level penting 5T itu ya, menjadi 6 gitu ya. Kemudian untuk operasionalnya kita lihat di sini cukup baik ya kalau kita lihat dari pertumbuhannya, meskipun di kuartal 1 2023 dia turun, tapi so far so good. Ini kita lihat di laba bersihnya juga bagus. Kita cek secara profitabilitas apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Secara profitabilitas, oke. Nah ini seperti yang saya bilang tadi ya, ini trennya meningkat ya sejak 2020. Profitabilitasnya meningkat dari 3,5% dan ini menjadi 10,9%. Artinya ini juga peningkatan yang bertahap ya, tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Ini sangat bagus. Nah, kemudian operasionalnya ini juga mengikuti, artinya inline dengan bottom line. Ini artinya inline-nya bisa dikatakan organik gitu ya. Jadi ini cukup bagus ya. Saya rasa untuk fundamental baik ya. Namun untuk secara teknikal sepertinya untuk saham SMRA ini kalau saya mungkin akan menunggu sampai dengan terjadinya sebuah reversal, mungkin ya di kuartal 1-2 nanti setelah rilis laporan kuartal 4 dan 2023 secara full year, mungkin akan membuat saham ini akan paling tidak konsolidasi di rentang 720 ya, yang mana itu adalah momentum. Kalau dia sudah berhasil konsolidasi, ini konsolidasi sudah berjalan sejak 2022 ya, jadi relatif berada di support ya. Jadi ya mungkin kalau Anda mau beli bertahap dan mengabaikan tren, Anda bisa beli di harga saat ini dengan bertahap sampai dengan nanti Anda bisa alokasikan lebih besar ketika terjadi reversal. Tapi saran saya hanya sebatas test lot. Test lot itu berapa PV sih kira-kira? Test lot itu lalu di kami kurang, misalkan kita punya target 15 PV gitu ya. Kita akan masuk mungkin sekitar 1 sampai dengan 5 maksimal. Itu baru dikatakan test lot, dan itu mungkin karena kita masih beberapa hal pertimbangan ya, teknikalnya belum terkonfirmasi uptrend ataupun fundamentalnya ini belum dilaporkan secara utuh, seperti itu. Baik, cukup. Tolong dibahas DVLA untuk investasi, apakah sudah layak untuk masuk? Oke, untuk investasi perlu dicek fundamentalnya ya, tetapi ya saya anggap ini kita cek dulu fundamentalnya dulu lah, karena saya sebenarnya tidak mau bilang ini lagi invest atau tidak kalau tidak dicek dulu fundamentalnya, dan fundamentalnya kalau lolos baru kita akan lihat harga sahamnya ya. Seperti itu SOP di kami, masing-masing orang SOP-nya beda-beda, tetapi urutan di kami dalam screening adalah fundamental dulu dicek kelayakannya sesuai dengan parameter karakteristiknya yang layak seperti apa dan tidak layak seperti apa, baru kalau lolos baru masuk ke teknikalnya apakah beli sekarang atau tunggu dulu gitu ya. Kalau kita lihat DVLA ini pertumbuhan di atasnya cukup baik ya, di 2-3 tahun terakhir ini cukup stabil di atas, tapi kalau kita lihat dari profitabilitasnya ini cukup kurang layak karena dalam 3 tahun terakhir ini konsisten dalam penurunan yang stabil. Ini perlu dicatat ya baik-baik. Ini penurunan yang stabil ini seperti ini ya. Dalam 3 tahun berturut-turut turun dan angkanya relatif sama. Nah, di sini berimbas pada laba bersih juga. Nah, artinya nanti kita akan bisa cek profitabilitasnya juga kemungkinan akan turun. Di sini laba bersihnya juga sama, hampir sama ya, walaupun di 2022
ini sedikit ada perbaikan, tetapi tidak akan bisa mengembalikan peak performance-nya di 2019 yang lalu, di mana dia punya bottom line itu 221 billion gitu ya. Nah, pencatatan terakhir dia hanya di 140 billion. Kita cek kuartal 1 sampai dengan 3 di sini ya seperti yang Anda lihat ini ya, tidak bertumbuh gitu ya. Nah, kemudian kita lihat dari profitabilitasnya ini juga semakin menipis sih prediksi saya ya. Kita lihat ya. Nah, seperti yang Anda lihat tadi, trennya seperti ini ya. Nah, sudah jelas ya, jadi tidak perlu kita cek teknikalnya, karena fundamentalnya sendiri menurut saya tidak layak untuk saat ini. Oke. Kita lanjut ya. Tolong analisa era Pak ya, target menengah di harga berapa untuk jual, berarti belinya di berapa, itu harusnya dicantumkan beli di berapa agar target price-nya ini juga menyesuaikan. Kalau misalkan kita ternyata target price-nya di harga sekarang terus belimu juga di situ, ya gimana ya. Oke, untuk jangka menengah ya, berarti kita akan menggunakan pendekatan tren ya. Kalau pendekatan tren di sini, kalau kita boleh bicara, saham ini tidak cocok untuk trend following ya, walaupun dia uptrend dalam jangka panjang, namun jangka menengahnya seperti ini. Kondisinya dia lebih cocoknya untuk swing. Ini adalah karakteristik, jadi nggak bisa kita ya gimana pun juga, kita ini kan sebagai investor dan trader kecil nggak bisa membentuk harga ya, kita cuma bisa mengikuti aja. Nah, seperti ini lebih cocok menurut saya, lebih cocok untuk swing ya, bukan untuk jangka menengah. Dan swing itu ya kurang dari 20 hari. Anda bisa lihat ini ya, swingnya ini kurang dari 20 hari. Saya rasa, saya nggak akan hitung secara detail, tetapi saya rasa ini adalah wave kurang dari 20 hari gitu ya, 20 hari bursa gitu. Jadi untuk jangka menengah kok saya rasa bukan pilihan yang tepat. Dan juga Anda bertanya target, sebenarnya ini juga target swing yang sudah tercapai, karena target swing dalam waktu 3 tahun terakhir ini adalah trend line yang ini, downtrend line ini, dan downtrend line-nya ini sudah dicapai. Artinya targetnya ya di harga saat ini seperti yang saya bilang tadi. Makanya kalau Anda berkonsultasi itu tanya TP itu sebaiknya dicantumkan juga harga belimu di berapa gitu, supaya kita bisa berikan estimasi kira-kira Anda itu bisa profit atau tidak di saham ini gitu loh. Secara teknikalnya ini sudah mencapai target swing ya, dan ini mohon maaf ya, tidak semua saham yang uptrend itu bisa untuk trend following, dan kebetulan saham ini dalam jangka menengah 3 tahun terakhir dia tidak uptrend seperti yang Anda lihat. Anda bisa cari trend line atau Anda bisa telanjangi seperti ini. Nah ya, ini 3 tahun seperti ini moving average-nya ya toh dulu. Oke. Jadi inilah pentingnya advisor adalah bertanya, saham ini tuh cocok nggak sih buat trend following? Saya tuh orangnya sibuk, saya tuh nggak punya waktu, saya mau beli saham yang uptrend dan kira-kira tidak terlalu volatile atau terlalu pergerakannya terlalu agresif. Nah ini pentingnya. Kalau era ini menurut saya kalau nggak dijual ya dia bisa swing turun gitu ya. Nah ya semoga tidak. Semoga Anda belinya di bawah-bawah sini sehingga ya harga saat ini ya cukup ideal untuk sell on strength gitu ya. Demikian kira-kira menurut saya. Oke. Mau analisa saham Medco untuk investasi jangka panjang, apa entry di 1288 sudah aman? Makasih Pak Yev. Saya akan bicara masalah aman dan tidak aman di sini ya. Jadi masalah aman dan tidak aman itu adalah relatif ke kitanya ya. Saham apapun itu ya bisa menjadi tidak aman kalau kita tidak tahu cara mengamankan diri kita. Bagaimana cara mengamankan diri kita? Ini sedikit edukasi sebelum masuk ke Medco ya. Ya dengan cara memproteksi atau membatasi risk. Jadi tidak ada saham aman, itu tidak ada. Yang ada adalah kita bertindak aman terhadap strategi kita, terhadap investasi kita, terhadap trading kita. Itulah yang membuat kita aman. Ya, nggak ada saham aman. Minta rekomendasi saham yang aman nggak bisa. Ya, ini perlu kita camkan di Yeftalk ini. Saya rasa calon-calon member kami yang ingin bergabung ke layanan kami ada yang bertanya seperti itu. Saya jawab di sini, nggak ada saham aman, nggak ada. Even Anda beli saham bank, blue chip dan sebagainya, kalau Anda kena timpuk seperti 2020, Anda meeng juga. Ada tuh di YouTube dulu 2019 bilang beli BBRI di 5.000 4.000-an, ya.
tiba-tiba sahamnya jeblok di 2020. Ya itulah, makanya perlu namanya risk management protection ya. Jadi nggak ada label saham aman, tidak ada. Semua saham beresiko. Oke, itu yang ada adalah bagaimana cara kita menjalankan strategi untuk mengamankan portfolio kita. Seperti itu ya, caranya diversifikasi dengan risk management, dengan protection, dengan membatasi loss dan sebagainya. Nah itulah, jadi tidak ada saham aman. Pak Yev minta rekomendasi saham layak invest yang aman. Gak ada saham yang aman, itu gak ada. Oke, kita akan masuk ke Medco. Ini menurut pengalaman saya ya 10 tahun lebih di market, saya tidak pernah menemukan saham aman. Ya, gitu. Oke, kita akan bicara kelayakan investasi dulu untuk Medco sendiri. Tentu saja ya kita perlu mengetahui bagaimana kelayakan investasi ini. Saham Medco ini adalah saham energi ya, mungkin Anda yang sudah tahu bagaimana saham energi ya, tentu saja sangat bergantung dengan oil, dimana Anda lihat oil sekarang di berapa dan sebagainya. Kinerja 2022 seperti halnya saham-saham energi yang lain ataupun saham batu bara ataupun saham-saham yang berkorelasi dengan energi, itu sudah mengalami peak performance-nya di 2022 yang lalu, seperti yang sudah kami jelaskan di 2023, di mana peak performance-nya adalah 2022. Setelah itu adalah boom-nya atau letusannya ya. Ada dividen besar, wah orang beli saham PTBA, ada dividen besar, ITMG dibeli, habis itu jeblok sahamnya, ya meeng gitu ya. Jadi memang kita harus tahu kita berinvestasi ini sektornya apa, seperti apa karakteristiknya, cyclical atau tidak. Kalau Medco ini menurut saya ya akan siklus. Kebetulan secara fundamental memang sudah Anda bisa nilai sendiri, kita nggak perlu menjelaskan, ya ini turun 2023. Oke? Gitu. Jadi ya tinggal tunggu waktu aja sahamnya turun. Nah terkait sekarang ini harga sahamnya masih naik, secara teknikal ini masih uptrend. Jadi untuk invest tentu saja tidak. Kalau trading maybe yes. Untuk invest no. Nah perbedaannya di situ ya. Fundamental sekali lagi adalah di depan. SOP-nya seperti itu kalau di YEF. Kalau teknik ya, tidak semua saham yang fundamental like invest itu turun atau naik gitu ya. Semua saham bisa naik dan turun, bisa. Tetapi fundamental itu adalah yang pertama dilihat, apakah ini secara fundamental memiliki kelayakan sesuai dengan parameter kita atau tidak. Kenapa begitu? Karena kita invest adalah komitmen jangka panjang, kita harus siap memegangnya bagaimanapun kondisi market ke depan. Yang tentu saja kita sudah proyeksikan ini akan membaik ke depan, akan semakin baik, semakin profit, semakin tumbuh, semakin bla bla bla. Yang kita proyeksikan itu akan membuat kita untung. Tetapi ya tidak semua yang fundamental layak itu, sekali lagi ya, tidak semua saham yang naik itu layak invest. Ada saham yang digoreng, ada saham yang naiknya karena bla 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 yang lain. Ya, sebagai investor tidak bisa seperti itu. Menurut saya seperti itu. Makanya ada PTR dan PIR, itu hal yang berbeda. Ya. Jadi untuk invest menurut saya enggak. Ya, ini masih naik ya. Mungkin saja dia akan membentuk topping dan turun. Ya, karena saham ini sudah naik loh. Sudah naik ya di 2023, bahkan dia malah mengalami kenaikan padahal performanya turun. Artinya apa? Kalau orang tahu ya orang akan buang kiri atau memanfaatkan momentum untuk jualan. Nah kalau kita masuknya baru sekarang ini ya idealnya adalah kita invest di 2020 ya, ketika saham ini belum naik dan kita bisa memproyeksikan beberapa tahun ke depan ini akan mengalami pertumbuhan ya, karena ini siklus sekali lagi ya. Anda lihat siklusnya ini ya, ini loh ya loh, ini ada siklusnya kan, ini agresif siklusnya, oke gitu. Coba kita lihat harga minyak dulu ya kan. Nah, seperti ini kondisinya. Ini mirip seperti Medco di September ya. Kemudian dia sekarang ini mengalami penurunan. Peaknya di 120 ini di 2022 ya. Di 2022 ini adalah peaknya. Ya, artinya apa? Korelasi dari harga minyak itu dengan performance fundamental dari Medco itu adalah correct.
Ya, artinya berkorelasi. Kalau harga minyaknya tinggi, kinerjanya Medco juga tinggi. Oke? Tetapi tidak selalu harga sahamnya naik pada saat itu. Tidak selalu. Bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kebetulan case di Medco lebih lambat. Artinya kita harusnya berpikir, ya, oh, fundamentalnya sudah mulai turun, harga sahamnya masih naik. Apakah ini adalah sebuah trap? Maybe, ya, gitu. Ini sudah banyak yang konsultasi kemarin ya, terkait ITMG, PTBA, ya semua sudah jelaskan di F-Talk. Ini ada yang nanya, kita akan jawab apa adanya. Seperti itu pandangan kami. Izin tanya, apakah penggunaan Fibonacci merupakan suatu keharusan untuk analisa price movement dari saham? Adakah metode lain yang mudah untuk khusus pemula, misalkan menggunakan moving average? Bagaimana caranya? Terima kasih. Moving average itu tidak bisa disamakan dengan Fibonacci ya. Fibonacci itu kan sebenarnya kan untuk memproyeksikan harga, sedangkan moving average itu penggunaannya adalah bisa sebagai trend indikator dan juga support ataupun resist. Support berfungsi ketika dia uptrend, resist ketika dia downtrend, gitu kan. Jadi nggak bisa disamakan. Jadi apakah harus? Nggak harus ya. Kami banyak punya teman, punya guru ya, menggunakan analisa teknikal tanpa menggunakan Fibonacci pun bisa. Ya, artinya ya sesuai dengan masing-masing. Anda cocoknya pakai apa, untuk apa, dan fungsinya untuk apa itu kan ada sendiri-sendiri ya. Jadi untuk pemula saya nggak bisa memberikan, wah kamu harus pakai ini, kamu harus pakai ini, nggak bisa seperti itu. Tetapi yang jelas Anda akan menemukan dengan seiringnya berjalannya waktu. Anda bisa coba tanpa uang ya. Coba tuh gini, kita pakai memprediksi saham A menggunakan indikator ini, kira-kira berhasil nggak sesuai prediksi, tanpa harus trading ya, tanpa harus mengeluarkan uang. Nanti akan Anda ketemu sendiri. Itu dulu waktu saya masih sekolah dulu ya, harus trial and error menggunakan indikator ini, cocok nggak buat ini. Saya cocoknya swing, pakai indikator yang apa gitu ya. Itu adalah eksplorasi yang panjang ya, eksplorasi secara personal, eksplorasi secara banyaknya indikator yang bisa kita eksplor buat yang cocok fit dengan kita itu apa, dengan karakteristik kita, dengan profil kita gitu. Jadi kalau Jeff, mohon maaf ya, Jeff pakainya MA60 dan Fibonacci, apakah semua orang harus pakai itu? Enggak, Anda pakai yang lain boleh ya, pakai yang Anda cocok aja gitu ya. Pak F mau tanya, film secara teknikal apa target turunnya sudah tercapai? Jika pullback bisa sampai ke harga berapa? Terima kasih Pak F. Oke, kita lihat film pullback, berarti dia downtrend gitu kan. Pullback itu kan kenaikan di dalam tren turun. Nah, sedangkan film sendiri adalah kondisinya uptrend gitu loh. Apakah ini sudah mencapai target turunnya? Sepertinya belum. Ya, ini saya menggunakan, mohon maaf, pakai Fibo ya. Dia punya support di 3.990 atau di 4.000 lah ya. Kemudian di 3.580 kemungkinan ini target turunnya ya. Gitu. Oke. Lanjut. Dan dia nggak pullback ya, ini true back. Ini adalah true back ya. True back. Oke. True back adalah koreksi di dalam tren naik yang artinya adalah turun. Tolong bahas saham Telkom hari Jumat ini sudah under 3.900, akan naik lagi atau turun dalam dulu kira-kira di 1-3 bulan ke depan. Terima kasih Pak Yep, sehat selalu, terima kasih doanya. Jangka menengah kita pakai weekly. Kalau prediksi saya dalam beberapa waktu ke depan, saya rasa Telkom akan cenderung ke turun, tapi turun di dalam konsolidasi ya. Konsolidasi yang mana gitu kan? Ya yang ini kan emang konsolidasi. Kenapa begitu? Anda lihat ya, bottom line dari ini banyak yang konsultasi juga. Anda lihat ya di sini Telkom setelah kami jual ya, dia mengalami kemerosotan profit. Oke. Kami pernah invest di Telkom di harga yang alhamdulillah sangat bagus sekali di 2020 ketika market crash ya. Di November terakhir, ketika itu banyak sekali orang mempertanyakan kita investasi di Telkom karena Telkom waktu itu downtrend. Wah, Yev melawan aturan downtrend kok dibeli terus gitu ya. Kita tunjukkan.
ya. Tetapi kami buang ketika dia naik karena kami tahu mereka akan invest ke Goto, ya. Dan kami mohon maaf ya, kami sesuai dengan konsisten dengan apa yang kami sampaikan, kalau kami tidak ya kami sendiri juga tidak akan beli saham Goto gitu saat IPO gitu ya. Ketika dia masuk ya, ini adalah keputusan yang buruk buat kami, menurut kami ya. Makanya kami harusnya hold, tetapi kami buang dengan sangat percaya diri ya, karena kami buang dalam waktu kurang dari seminggu. Buang kiri, pokoknya kita dengar berita itu buang kiri ya, karena kami akan tahu bagaimana besarnya impact ke dalam profitnya, karena kami sangat concern tidak hanya pertumbuhan tetapi profit ya. Profit lebih penting daripada pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah yang menghidupi profit. Kalau profitnya nggak hidup ya udah selesai pertumbuhan itu nantinya gitu ya, karena ya keduanya itu harus sinkron, harus balance gitu ya. Ini ya kita beli di PIR ya, di PIR juga beli kalau nggak salah di September 2020 ya. Di September ini sahamnya posisinya seperti ini ya, turun. Orang kalau ngelihat teknikalnya, YF melawan aturan, dia nggak akan beli saham yang downtrend. Kenapa kok YF berani beli? Di 2020 hukumnya berbeda. Market crash, kita dihadapkan dengan banyak sekali peluang. BRI, Bank Mandiri, BNI, kita semua serok dengan sangat percaya diri. Ya, kenapa ya? Orang nggak usah pintar-pintar, nggak usah pengalaman, cuma butuh berani aja beli, ya, gitu. Tetapi saham ini kemudian naik, ya. Kita buang di 4.000 karena apa? Karena profitnya jeblok dan terbukti jeblok ya. Anda lihat ya, di sini operasional sangat bagus, oke. Tetapi ini adalah akibatnya, oke. Dua pos ini yang sangat ya bisa dikatakan akan berpengaruh gitu ya. Dan ini ya berlangsung dalam beberapa ini menjadi tergantungan dengan Goto, apalagi Goto sekarang Anda tahu harganya berapa ya. Dan selama mereka masih akan masuk di situ ya, harga saham ini akan stuck seperti ini, ya. Sudah tidak ada lagi pertumbuhan di bawah. Oke. Jadi kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan kalau tidak ada berita mereka exit dari Goto ya, kemungkinan nggak akan lebih dari sini, ya. Gitu. Kalaupun dikasih 5.000 itu adalah exit yang sangat bagus sekali. Sayangnya kami tidak memiliki keberanian untuk hold saham Telkom ini sampai dengan 5.000 ya, padahal saham ini sebenarnya secara teknikal itu sangat bisa, tapi dia memang mentok di Agustus 2022 itu nggak lebih dari 4.400an gitu ya. Ini kemarin ada yang nanya kenapa Telkom dijual, nah ini jawabannya ya, ini sudah saya jelaskan dulu waktu kita ini. Jadi prediksi kami selama ya Goto masih ada ya, dia akan di sini aja, nggak akan lebih dari situ ya. Jadi kalau Anda mau trading, tunggu di support, jual di middle area ataupun di resistance, itu aja. Oke. Sarannya kalau besok Goto jebol tuh 68, lebih baik cut loss apa nunggu dia rebound? Kalau dia rebound kira-kira mentok paling tinggi di harga berapa? Makasih Pak Yef, sehat selalu. Kalau saya akan buang kiri pasti, karena kan kemarin sudah saya jelaskan. Kalau dia tembus 68, konfirmasi dia ke 50. Itu toh. Nah, kebetulan kemarin kan nggak dijebol, ya. Tapi mungkin akan saya jual karena ya aturan di PTR sendiri untuk trading nggak boleh di bawah 70. Ya, ini kembali ke aturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Kalau dia rebound itu paling kemungkinan dalam prosesi turun, ya artinya kalau dia naiknya lebih dari ini akan terjadi perubahan ya. Itu di 76 sampai dengan 80 itu sebuah kesempatan yang ya kecil kemungkinan terjadi. Yang besar kemungkinan terjadi ya mungkin Anda dapatkan di 75, 76 itu bisa. Ya kalau dia lebih dari itu artinya ada sesuatu yang berubah. Oke, demikian. Saya tidak perlu ulangi karena sudah saya bahas kemarin ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, kontribusi untuk pembahasan di Talk malam ini. Silakan isi kembali kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Berikan keterangan, berikan pertanyaan yang jelas.
Mohon maaf apabila ada yang kami sampaikan ini kurang berkenan atau tidak sesuai dengan Anda. Silahkan Anda ambil yang cocok, yang nggak cocok silahkan diabaikan saja, karena tentu saja apa yang kami sampaikan ini adalah sifatnya opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan juga bisa salah. Anda tidak perlu terlalu mendengarkan kami setelah serius, karena sekali lagi harus kembali ke masing-masing orang ya. Ini cukup ya buat referensi saja, karena ya seperti yang Anda tahu ya, market itu adalah selalu berubah dan dinamis ya. Anda bisa prediksi, ada yang tidak bisa Anda prediksi. Anda bisa kontrol adalah ya portofolio Anda sendiri ya. Artinya Anda jangan sampai terbawa oleh dinamika market dan kemudian membuat portofolio Anda hancur. Anda harus kontrol, Anda harus manage risikonya. Gitu pesan saya di F-Talk malam ini. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin join PTR malam ini terakhir, silakan manfaatkan promo ini untuk join PTR. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.